sendiri hasilnya. Oh, jadi ternyata laporan kesehatan itu yang di dalam tasnya Zia. Ngapain juga ya orang hamil kayak Zia lari ngejar pencopet kayak gitu cuma buat ngelindungin laporan kesehatan? Bukannya harusnya dia lebih ngelindungin bayinya ya? Kalau di rumah, lo emang kakak gue. Tapi kalau di kantor, lo bawahan gue. Riz, aku mohon, kamu pikirin baik-baik keputusan yang bakal kamu ambil sekarang. Daripada kamu nyesel nantinya. Saat yang tepat untuk menarik simpati Mama Seruni. Saya akan bikin kamu dapetin hak-hak kamu. Jadi kamu siap-siap aja untuk nikah sama Bayu. Oke, aku setuju. Terima kasih. Di mana ya Zia nyimpen laporan kesehatannya? Aku harus cari di kamarnya ini sebelum dia pulang. Maling! Ma, Luna mau maling di kamar aku, Ma. Luna, ngapain sih kamu masuk kamar aku diam-diam? Apa sih yang kamu cari? Kamu ngapain masuk kamar Zia? Aku ngerasa ada yang aneh sama kehamilannya Zia, Ma. Aneh? Apa maksud kamu? Feeling aku bilang Zia itu nggak hamil. Dia cuma bohongin kita semua di sini. Dan aku kesini cuma mau cari bukti aja. Luna, kamu jangan ngomong sembarangan ya. Kamu kenapa sih nggak pernah berpikir baik tentang Zia? Lihat nih, ayo lihat. Kasih lihat ke semua orang dan baca keras-keras. Mama lihat sendiri kan hasilnya. Apa Mama pikir aku bohong? Kenapa sih, Ma? Kenapa sih Luna harus masuk kamar aku dan ngeledah kamar aku diam-diam? Yang kamu mau itu cuma kematian dari bayi aku kan, Luna? Kenyataan apa sih yang kamu pengen tahu? Luna, tolong ya. Mulai sekarang jangan pernah mengganggu Zia lagi. Sekarang kamu mau bilang kalau laporan kesehatan Zia ini salah? Iya. Emang laporan kesehatan Zia itu salah. Aku yakin banget dia nggak hamil, Ma. Nggak mungkin. Karena Mama sendiri yang mengantar Zia ke dokter kandungan kepercayaan Mama. Bohong kamu ya. Mama mungkin sekarang nggak percaya sama aku. Tapi aku yakin suatu hari nanti aku bisa buktiin kalau Zia itu emang nggak hamil. Karena aku yakin Zia nggak hamil, Ma. Aku nggak tahu kenapa, tapi feeling aku tuh kuat banget bilang kalau Zia itu emang nggak hamil. Ya sayang, ya. Aku ngerti perasaan kamu. Tapi sekarang aku minta sama kamu. Kamu nggak perlu mikirin Zia, kamu nggak perlu khawatirin apa-apa, dan kamu jangan pernah ngerasa terganggu sama Zia. Kalau emang dia terbukti bersalah, suatu saat akan ketahuan, sayang. Kamu harus yakin itu. Kamu masih ingat ada pepatah yang bilang kayak begini. Sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat dia akan terjatuh. Dan sekarang permintaan aku untuk kamu. Kamu jangan terlalu melibatkan diri ke Zia. Nanti malah memperburuk keadaan, hubungan kamu papa. Bukan cuma papa, sama mama juga. Ntar malah jadi masalah. Justru itu, aku tuh bukan khawatirin masalah Zia. Aku justru khawatir sekarang karena mama papa kamu tuh nentang aku banget, Bay. Sini, sayang. Nggak apa-apa, sayang. Kita jangan terlalu mikirin masalah itu. Kita berdua harus sabar.
Yuk. Heh, janji lu pinjam mobil cuma 5 hari. Tapi ini udah lebih dari 5 hari. Seharusnya lu kena biaya penyewaan. Apa? Nyewa? Lu apa sih? Semacam-macam ya? Kenapa kalian cari gara-gara deket istri gue? Sampai kapan lu pura-pura depan istri lu? Cepat atau lambat, istri lu bakal tahu siapa lu sebenarnya. Udah bawa mobil lah. Lu apa? Minggir. Apa-apaan sih kalian? Kok mobilnya diambil? Fari, kok kamu malah diem aja sih? Itu kan mobil kamu. Mobil kamu dibawa. Itu sebenarnya mobil siapa? Mobil kamu atau bukan? Ma. Zia, Mama kenapa sih, Ma? Luna tuh selalu aja menentang keberadaan anak aku. Udah, kamu sekarang tenang. Kamu jangan stres ya. Kamu harus tenang. Gimana aku bisa tenang, Ma? Luna tuh pasti akan datang lagi dan dia pasti akan nyerang aku. Enggak, Zia. Mama janji dia nggak akan pernah menyerang kamu lagi mulai sekarang. Kamu harus tenang ya. Mama nggak mau kalau sampai kamu kehilangan anak kamu. Mama janji mulai sekarang Mama akan ngurus kamu sendiri. Fari, kamu kenapa sih harus maksain diri kalau emang kamu tuh nggak mampu untuk punya mobil? Kenapa harus pura-pura? Riz, aku ngelakuin semua ini demi kamu. Aku tahu selama ini kamu hidup dalam kemewahan. Aku cuma nggak pengen kamu ngerasa hidup melarat dan susah setelah nikah sama aku, Riz. Fari, aku tuh nikah sama kamu bukan karena uang, tapi karena aku cinta sama kamu. Kamu nggak perlu memperlakukan aku secara spesial. Aku bisa hidup dan tinggal dimanapun dalam keadaan apapun asal sama kamu. Gampang aja dia ngomong kayak gitu. Tapi di dunia ini nggak ada seorang pun yang bisa tahan hidup dalam kemiskinan. Pelan-pelan ya, jangan sampai rusak. Itu sekalian sofa dan barang-barang lain diangkat aja ke sini. Pak, kenapa mereka semua angkatin barang-barang kita, Pak? Zia, Papa kan udah bangkrut sih. Jadi, Papa terpaksa menjual rumah kita. Pak, kenapa Papa nggak bilang sama aku dari sebelumnya sih, Pak? Papa nggak mau kamu sedih sih. Kamu kan sedang beradaptasi tinggal bersama keluarganya Bayu. Maafin aku ya, Pak. Maafin aku karena pada saat Papa kesusahan aku sama sekali nggak bisa bantu Papa. Sudahlah, Zia. Kamu tenang aja. Papa akan tinggal di Surabaya di rumah tante kamu. Yang penting, kamu jaga aja baik-baik bayi dalam kandungan kamu. Kalau terjadi sesuatu sama kamu dan kamu nggak mau lagi tinggal bersama keluarga Bayu, kamu bisa tinggal bersama Papa di rumah tante kamu di Surabaya. Rizka! Ada apa, Krisna? Enggak, aku cuma pengen tanya aja, Pak. Semuanya baik-baik aja. Semuanya baik-baik aja kok. Aku bahagia. Kamu gak perlu khawatir, Krisna. Oh ya udah. Bagus kalau kayak gitu. Aku cuma khawatir aja soalnya aku dengar kalau kamu sempat terima telepon dari orang yang nggak jelas gitu ya. Itu cuma orang iseng doang kok. Lagian, kalaupun aku curiga sama seorang yang nelfon waktu itu, aku cuma curiga sama satu orang kok. Baru 2 hari nikah, aku udah tahu kalau Fari bohong sama aku. Aku yakin hubungan yang berlandaskan kebohongan gak akan bisa bertahan. Apa sebaiknya aku ngomong sama Kak Luna ya? Nggak usah deh. Ini masalah pribadi aku. Dan aku harus belajar mengatasinya sendiri. Apa dong yang harus aku lakukan sekarang? Bapakku bangkrut dan aku kan sebenarnya emang nggak ngandung anaknya Bayu.
Sekeras apapun kamu nangis, sekeras apapun usaha kamu untuk ngeyakinin seluruh dunia kalau kamu hamil, kamu nggak akan pernah bisa ngeyakinin saya. Laporan kesehatan atau USG kamu nggak bisa buktiin kalau kamu tuh emang hamil. Kenapa sih, Lun? Kenapa sih kamu terus-terusan nuduh aku kalau misalkan aku ini nggak hamil? Karena udah banyak sekali yang mencurigakan di sini. Saya curiga kalau kamu ngebohongin semua orang dengan bilang kamu hamil. Pergi kamu dari sini. Keluar dari kamar aku. Oke, saya akan pergi dari sini. Tapi kamu harus ingat, suatu saat nanti rahasia kamu pasti akan kebongkar. Dan gak akan ada yang bisa nyelamatin kamu. Oh, jadi kamu ngancam aku? Iya, saya ngancam kamu. Karena itu kamu mesti hati-hati. Jika ada yang bilang ku lupa kau, jangan kau dengar. Jika ada yang bilang ku tak setia, jangan kau dengar. Banyak cinta yang datang mendekat, ku menolak. Semua itu karena ku cinta kau. Saat kau ingat aku, ku ingat kau. Saat kau rindu, aku juga rasa. Ku tahu kau selalu ingin denganku. Kau tahu ku juga ingin denganmu. Ku tahu kau selalu ingin denganku. Ku lakukan yang terbaik yang bisa ku lakukan. Tuhan yang tahu ku cinta Tuhan yang tahu ku cinta Halo, Halo, Fatima. Apa kabar? Iya, aku mau kasih tahu soal pertunangan aku. Dan aku mau minta tolong satu hal lagi sama kamu. Zia. Kalau kamu minta tolong aku untuk buatkan catatan medis palsu lagi, sorry, aku nggak bisa. Karena itu bertentangan dengan kode etik profesi aku. Enggak, Fatima. Ini nggak ada hubungannya sama profesi profesional kamu sebagai dokter. Ini hanya sebagai seorang teman. Ini ada hubungannya dengan pernikahan aku. Aku harap kamu nggak keberatan ya. Oke, kamu mau minta tolong apa? Iya, Pak. Tolong kamu ke ruangan saya sebentar ya. Ya, oke. Ada apa, Pak? Saya mau kamu nyatet surat yang bakal saya diktekan sama kamu. Jadi tolong sekarang kamu ambil notes untuk sementara, baru kamu ketik nanti. Oke? Loh, kok kamu bengong? Ayo dong. Begini, Pak. Tadi Pak Ivan menyuruh saya mengerjakan sesuatu dan batas waktunya hari ini juga, Pak. Si Ivan nyuruh kamu apa? Saya disuruh membuat laporan kerja salah satu proyek yang ditangani Pak Ivan, Pak. Ivan ya apa-apaan sih? Nyuruh asisten gue seenaknya. Sek.
Yaudah kamu keluar dulu deh. Baik, Pak. Bagus ya. Zia, lagi belanja. Fatima. Mama, ini Fatima. Fatima ini dokter kandungan. Oh ya, halo, saya Ibu Seruni. Halo Tante. Berarti selama ini kamu periksa sama dokter Fatima ini? Zia memang selalu kontrol sama saya, Tante. Gimana keadaan kamu? Kandungan kamu nggak apa-apa kan? Enggak, alhamdulillah baik-baik aja. Ya udah, kamu harus jaga baik-baik tuh kandungan kamu. Soalnya kamu itu masih hamil muda. Makan makanan yang sehat, jangan lupa vitamin. Iya, pasti aku akan ingat semua pesan kamu. Zia, suami kamu mana? Kok aku nggak lihat? Oh, suami aku lagi sibuk banget, jadi dia nggak bisa nganterin aku. Oh. Van, apa maksud lu ngambil sekretaris gue, Van? Hah? Sekretaris gue kerja buat gue, bukan buat lo. Gua rasa lo itu nggak butuh sekretaris ya. Ya, lo bisa ngelakuin semuanya sendiri kan? Chris, gua aja bisa, kenapa lo nggak bisa? Lu jangan gila, Van ya. Semua manajer atau direktur butuh sekretaris. Shh, lo jangan ngejawab ya. Di sini gue yang memutuskan semuanya. Jadi lo nggak usah protes. Sampai kapanpun lo nggak akan punya sekretaris. Karena gue tahu, lo sama sekali orang yang bukan berkompeten untuk pekerjaan ini. Lo mau tahu karena apa? Karena lo nggak lulus kuliah. Jadi buat gue, lo sama sekali nggak penting di perusahaan ini. Lo tuh cuma salah satu orang yang beruntung, tau gak? Seseorang yang beruntung bisa bekerja di perusahaan ini, yang cuma karena anaknya Om Imran dan adek Bayu. Apa maksud lu ngomong kayak gitu? Hah? Chris. Gue direktur utama di perusahaan ini. Jadi gue tahu mana orang yang berguna untuk perusahaan ini dan mana yang cuma benalu. Tapi sayangnya gue nggak bisa ngeluarin lo, tau gak? Gue nggak bisa mencat lo. Karena semua orang tahu lo tuh cuma anaknya Om Imran dan adek Bayu. Gue cuma nggak enak sama mereka, tau gak? Itu yang selalu harus aku hadapi setiap kali aku ketemu sama teman-teman aku. Mereka selalu aja nanya siapa suami aku, di mana suami aku. Mama lihat sendiri kan? Mama dengar sendiri kan tadi Fatima nanya apa ke aku. Aku tuh bingung, Ma. Aku harus jawab apa? Aku nggak tahu, Ma. Sampai kapan aku harus kayak gini, Ma? Sampai kapan aku harus ngadepin ini semua? Udah, kamu tenang. Sekarang apa yang bisa Mama bantu untuk kamu sih ya? Satu-satunya cara adalah Mama harus nikahin aku sama Bayu, Ma. Karena cuma dengan cara itu, aku punya suami dan anak dalam kandungan aku ini punya ayah. Mama kan selalu bilang kalau Mama mau nikahin aku sama Bayu. Tapi mana? Mama nggak pernah berbuat apa-apa. Mana janji Mama? Kapan Mama akan nikahin aku sama Bayu, Ma? Kapan? Ya sudah, Jia. Mama janji sama kamu. Mulai sekarang, Mama akan berusaha supaya Bayu mau menikah sama kamu. Mama janji. Aku akan sabar menunggunya, Ma. Karena aku sangat mencintai Bayu. Pernikahan ini harus secepatnya terjadi. Karena cuma ini satu-satunya cara untuk menyelesaikan semua masalah aku. Aku harus terus membuat Mama merasa bersalah sama aku. Dengan begitu, Mama akan memaksa Bayu untuk menikahi aku. Saya nggak keberatan kok kamu nikah sama Bayu. Tuhan yang tahu ku cintakan. Fatima, terima kasih banyak ya atas semua bantuan kamu. Kamu udah berhasil meyakinkan mamanya pacar aku.
Aku harap semuanya bisa berjalan dengan lancar dan aku bisa segera menikah. Iya, sama-sama. Aku juga seneng kok bisa bantu kamu. Kamu tuh memang teman yang baik banget. Nanti kalau aku nikah, kamu harus datang ya. Iya. Apa? Zia mau nikah? Pasti sama Bayu. Zia, kamu mau nikah sama Bayu? Kenapa kamu gak bilang dulu sama saya? Kamu mau kawin lari ya? Terserah deh kamu mau ngomong apa. Aku juga udah males ngomong sama kamu. Gak perlu menghindar. Saya gak keberatan kok kamu nikah sama Bayu. Kenapa tiba-tiba Luna bisa setuju aku nikah sama Bayu? Nggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang lagi direncanain. Rumah berantakan banget sih. Halo. Halo, Fahri. Kamu pulang jam berapa? Aku masih ada kerjaan yang mesti diselesaikan, sayang. Nanti aku cepet pulang deh. Ya udah, tapi jangan lama-lama ya. Iya. Pasti kamu masakin makan malam buat aku kan? Ya udah, nanti aku selesaiin ini terus aku pulang ya. Dah. Baru aja aku mau bilang kalau aku lagi malas masak. Ternyata hidup berumah tangga itu susah ya. Harus nyenengin suami terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, kamu teh siapa? Ngapain di rumah anak saya? Saya istrinya Fahri. Ibu siapa ya? Istrinya? Saya teh ibunya Fahri. Ibunya Fahri? Iya. Baik. Aku rasa kamu harus nikah sama Zia. Kamu apa-apaan sih? Kamu udah gak sayang sama aku apa? Oh, enggak. Kamu masih bercanda? Kamu bercanda nih pasti. Aku serius, aku gak main-main. Aku rasa kamu harus segera ngomong ke orang tua kamu dan bilang kalau kamu mau nikahin Zia. Aku nggak ngerti maksud kamu apa. Enggak. Kok kamu bisa ngomong kayak gitu sih? Dengerin dulu makanya. Maksud aku, kamu bukan harus beneran nikah sama Zia, tapi kamu harus bilang sama semua orang kalau kamu akan nikahin Zia 2 atau 3 bulan lagi. Tapi sampai sekarang aku masih nggak bisa nangkep omongan kamu. Intinya tuh apa? Maksudnya gini, kalau kamu bilang kamu mau nikahin Zia 2 atau 3 bulan lagi, otomatis Zia harus tinggal di rumah ini sampai hari pernikahan kamu sama dia kan? Kalau emang Zia benar-benar hamil, perutnya pasti membesar. Dia sadar dong sama hal itu. Karena dia nggak hamil, dia pasti panik. Dan dia pasti takut. Dia pasti akan melakukan hal bodoh. Dan di saat itu kita baru bisa menangkap bahasa dia, Bay. Iya, kamu benar juga sih. Tapi ada satu pertanyaan aku. Tapi kamu masih sayang sama aku kan? Sayang. Siapa sih nelfon? Gak tahu apa gue lagi mikir begini. Iya, Riz. Aku lagi sibuk banget. Ntar aku telepon kamu lagi ya. Gak bisa. Aku harus ngomong sekarang sama kamu. Ada seorang ibu yang datang ke sini dan dia ngaku kalau dia itu ibu kamu. Kamu sekarang mendingan cepet pulang deh dan kamu jelasin semuanya sama aku. Karena dulu kan kamu pernah bilang kalau kamu tuh anak yatim piatu. Kamu udah gak punya orang tua. Jadi sebenarnya siapa sih ibu itu? Halo? Rizka? Halo?
Gawat. Gue mesti buru-buru pulang. Cium. Bye. Halo Arif. Aku punya hadiah loh buat kamu. Nih. Nat, aku pengen ngajakin Arif main, boleh? Enggak. Nat, ayo dong, kamu jangan kayak gitu dong. Aku nggak bakal macem-macem kok. Aku nggak bakal ngakuin Arif sebagai anakku atau ngerebutnya dari kamu. Aku cuma pengen main sebentar sama dia, ya? Please. Ya udah. Makasih ya, Nat. Sayang, sama Om yuk. Bayu udah pikirin semuanya, Ma. Dan Bayu siap untuk nikah sama Sia. Tuhan yang tahu ku cinta kau. Ibu ngapain kesini? Budak kurang ajar. Ibu datang teh bukannya ditanyain gimana kabarnya. Malah ditanyain kayak begitu. Mentakna, jadi budak teh kudu sopan sama orang tua. Ibu teh datang ke sini karena kangen sama kamu. Tadi ibu waktu datang ketemu sama perempuan yang ngaku-ngaku teh jadi istri kamu. Emang kamu udah nikah? Udah. Hah? Aduh, Fahri. Mana teh kumuaha sih? Ibu nih masih orang tua kamu. Kamu nikah masa nggak bilang-bilang, dikabarin ke ibu gimana sih kamu teh? Udah kurang ajar. Jadi selama ini Fahri udah banyak bohong sama aku. Pertama tentang mobil, dan sekarang tentang ibunya. Arif. Ngapain sih Krisna bawa Arif segala? Ntar kalau dia kenapa-napa gimana? Tapi kenapa aku harus terganggu dengan hal ini? Toh Arif juga bukan anakku. Tuh. Kamu kenapa sih bohong sama aku? Riz, aku tuh nggak bohong sama kamu. Aku cuma nggak pengen kalau ibu datang ke Jakarta. Cuma itu aja kok. Tapi kamu kenapa nggak pernah bilang kalau kamu tuh punya ibu? Kamu malah ngakunya kamu tuh anak yatim piatu. Ibu pasti ngerasa kesepian di kampung, makanya dia datang ke sini. Jadi selama ini kamu bohong sama aku? Enggak, Riz, aku tuh sama sekali nggak pengen bohongin kamu. Aku cuma nggak pengen kalau ibu datang ke Jakarta, udah. Fahri, kenapa sih kamu terus aja bohong sama aku? Apa kamu nggak bisa jujur dan mengakui kesalahan kamu? Jangan-jangan masih banyak bohongan lain yang kamu sembunyiin dari aku. Terima kasih. Ada yang mau Bayu bicarain sama Mama, Papa. Ada apa, Bay? Ini soal Zia, Ma. Bayu udah pikirin semuanya, Ma. Dan Bayu siap untuk nikah sama Zia. Tapi nggak sekarang-sekarang ini, Ma. Mungkin 2 atau 3 bulan lagi. Bayu, kamu yakin? Iya, Pak. Bayu yakin. Ya, syukurlah kalau begitu. Papa tetap akan mendukung apapun keputusan kamu.
Tapi yang membuat Papa heran, kenapa kamu tiba-tiba ingin menikahi Zia? Iya, karena Bayu sadar. Selama ini Bayu udah banyak misahin Mama dan Papa, tapi terutama Mama. Kalau Mama minta Bayu untuk nikahin Zia, Bayu siap. Tapi Bayu minta waktu. Emangnya Luna nggak keberatan? Nggak sama sekali, Ma. Luna setuju dengan keputusan ini. Nadia, kok Arif bisa sama Krisna sih? Lo emangnya kenapa ada yang salah kalau Arif main sama Krisna? Ya aku nggak suka. Pokoknya aku nggak mau ngeliat lagi Arif main sama Krisna, titik. Apa alasan kamu ngelarang Arif main sama Krisna? Kamu aja nggak pernah ngeluangin waktu kamu buat Arif. Jadi sekarang kalau Krisna punya waktu untuk Arif, apa aku harus ngelarang dia? Lagi pula Arif seneng kok. Nat, aku nggak sempat main sama Arif karena aku kerja. Ya udah. Kamu aja nggak punya waktu kan, nggak bisa ngeluangin waktu kamu buat Arif. Jadi jangan pernah kamu larang orang untuk ngeluangin waktu buat Arif. Zia, Mama hari ini bahagia sekali. Ada apa, Ma? Mama punya berita sangat bagus buat kamu. Berita bagus apa sih, Ma? Barusan Bayu temuin Mama. Dia bilang katanya dia akan menikahi kamu dalam kurun waktu 2 atau 3 bulan ke depan. Tapi kenapa harus 2 bulan lagi, Ma? Kalau Luna udah setuju, kenapa aku harus masih nunggu sampai 2 atau 3 bulan lagi? Ya mungkin Bayu butuh waktu kali untuk meyakinkan Luna. Tapi dia janji kok sama Mama kalau dia pasti akan menikahi kamu. Mama akhirnya lega sekali. Akhirnya kamu bisa menikah sama Bayu. Aduh, 2 bulan itu kan waktu yang lama. Gimana kalau nanti orang-orang tahu kalau aku sebenarnya nggak hamil? Ma, emangnya nggak bisa ya, Ma, kalau pernikahan aku sama Bayu dipercepat? Mama rasa nggak mungkin sih ya. Mama juga nggak bisa memaksa Bayu. Mama khawatir kalau Mama maksa dia, nanti dia malah marah dan membatalkan niatnya untuk menikahi kamu. Udah, sekarang kamu tenang aja ya. Nanti kalau kita macem-macem, nanti hasilnya malah berantakan. Gara-gara Luna nggak mau ngasih izin dia menikah sama kamu, ya kan? Udah, pokoknya yang penting, akhirnya Bayu akan menikahi kamu. Ngapain Luna senyum-senyum kayak gitu? Senyumannya kayaknya mencurigakan. Tuhan yang tahu ku cintakan. Bu, Ibu teh ngapain sih kesini? Udah gitu nggak pakai bilang-bilang dulu lagi. Ri, Ibu teh udah berusaha nelponin kamu terus. Tapi telepon kamu teh mati. Katanya nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Cobalah hubungi beberapa saat lagi. Aduh, gitu wae. Meni capek Ibu, Tri. Ya maaf, Bu. Handphone Fahri udah ganti nomornya. Ya salah kamu sendiri atuh. Ri, mana? Katanya kamu teh mau nikahin itu perempuan kaya raya. Masa kamu masih tinggal di rumah kontrakan yang jelek begini? Padahal kalau kamu nikah sama yang kaya raya, kamu kan udahnya bisa tinggal sama perempuan itu. Ya tadinya niatan Faris sih seperti itu, Bu. Setelah kita menikah seminggu atau enggak sebulan, saya pengen minta Rizka ngajakin saya tinggal di rumah dia. Tapi ya, gara-gara Ibu datang, nggak jadi deh, berantakan. Salah Ibu deh. Ivan, kamu kenapa? Kok sepertinya kelihatan marah begitu? Aku lagi kesel aja, Mi. Kesel kenapa? Tadi pas pulang, aku ngeliat Krisna lagi main sama Arif. Ya aku nggak suka aja. Dan setelah aku ceritain soal itu ke Nadia, dia malah nyalain aku, Mi.
Aku jadi males tinggal bareng sama Krisna. Ivan, kamu harus bilang secepatnya ke papi kamu soal pisah rumah. Karena kalau keluarga kita terus-terusan tinggal sama keluarganya Imran, Krisna akan terus ada di sampingnya Arif. Ya tapi gimana, Mi? Dan sampai kapanpun papi nggak akan setuju dengan itu. Tapi kamu harus bilang lagi sama papi. Karena ini menyangkut soal keluarga kamu dan perkembangannya Arif. Bilang aja sama papi kamu tuh pengen mandiri. Iya. Aku akan mikirin soal itu. Bagus. Aku berhasil mempengaruhi Ivan. Ngapain lu naik senyum-senyum kayak gitu? Senyumannya kayaknya mencurigakan. Jangan-jangan dia tahu sesuatu lagi. Apa jangan-jangan ini semua ada hubungannya dengan persetujuan Bayu untuk nikah sama aku ya? Jangan-jangan ini semua rencananya Luna. Gawat kalau gitu. Aku nggak bisa tinggal lebih lama lagi di sini. Mumpung semuanya lagi tidur, ini adalah kesempatan aku untuk pergi dari sini. Suara apaan sih tuh malam-malam kok berisik sih? Kayak ada yang pintu dibuka. Siapa yang mau pergi malam-malam sih? Jangan-jangan itu Zia. Apa dia mau kabur ya? Gara-gara takut ketahuan dia nggak hamil. Bay. Sayang. Apa? Sayang bangun dong. Ada apa sih? Aku dengar ada yang berisik-berisik kayak ada yang buka pintu gitu kayak ada yang mau pergi. Kayaknya Zia deh, Bay. Hah? Zia? Ya, mungkin lah sayang Zia keluar malam-malam kayak gini. Sayang dengar dulu. Mungkin aja dia takut kan gara-gara kamu mau nikahin dia. Jadi dia mau kabur dari sini, dia mau cari tempat yang aman. Sayang, bisa aja kan itu Krisna lagi mau hangout bareng teman-temannya. Kita tidur aja. Nggak mungkin. Mendingan kamu cek aja dulu. Biar pasti. Ayo. Ayo. Iya. Coba cek. Zia? Udah dobrak aja coba. Dobrak? Kamu yakin? Aku yakin, karena aku yakin banget dia udah nggak ada di dalam. Dia pasti udah pergi, udah kabur, Bay. Oke. Aku dobrak ya. Gak dikunci. Zia? Loh. Kosong. Bilangan, Bay. Dia pasti udah kabur, aku yakin banget. Mama! Bayu, kamu tuh kenapa sih teriak-teriak ngumpulin semua orang? Enggak, Ma. Bayu cuma kasih tau aja ke Mama. Kalau Zia nggak ada di kamarnya. Tadi Bayu masuk ke dalam, ternyata dia nggak ada. Zia kabur? Kok Zia bisa kabur sih? Kemana dia sekarang? Ma, aku tuh yakin banget Zia tuh kabur karena takut ketahuan kalau dia nggak hamil.
tolong cari alternatif jalan paling cepat ke bandara ya, Pak ya? Iya, Bu. Pak, tolong berhenti sebentar di depan ya, Pak. Saya mau ke warung mau beli minum. Iya. Iya, di situ aja. Pak, minta air mineralnya 1 ya, Pak? Oh iya. Jangan yang dingin ya, Pak? Oh iya. Ini uangnya, makasih ya, Pak. Oh iya, makasih. Bapak akan berpura-pura menjadi Om Rahman selama Om Rahman gak ada. Saya yang punya kontrakan ini. Dan saya datang kemari mau minta uang kontrakan. Karena sudah 4 bulan Fahri belum membayar utang. Siapaan sih kamu? Gak usah malu-malu lah, Bay. Kan Luna juga udah ngizinin kita untuk nikah. Maafin aku karena aku udah pergi dari rumah ini gak bilang-bilang. Aku pergi karena terpaksa karena papaku sakit parah. Mau kemana, Mbak?